Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, nama saya Novia Ramadian Setiawati dari kelas 12 IPS 2. Saya ingin membahas tentang konsep tata ruang, kewilayahan, dan wilayah dari para ahli dan contohnya. Jadi, pertama, tata ruang. Menurut D.A. Trisnajimijaja, tata ruang adalah wujud fiksi wilayah dalam dimensi geografis dan geometris yang merupakan wadah bagi manusia dalam melaksanakan kegiatan kehidupannya dalam suatu kualitas kehidupan yang layak. Menurut Sujarto, tata ruang merupakan wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang yang merupakan wadah kehidupan yang mencakup ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara, termasuk dalamnya tanah, air, udara, dan benda lainnya, serta daya yang merupakan suatu keadaan kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk hidup lainnya melakukan kegiatan dan memelihara keberlangsungan hidupnya. Menurut Wesling, tata ruang terkait dengan segala sesuatu yang berada di dalam ruang sebagai wadah penyelenggaraan kehidupan sehingga menunjukkan distribusi tindakan manusia dan kegiatan untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu, tata ruang merupakan jabaran dan produk perencanaan fisik. Contohnya seperti rumah yang kita tempati sekarang. Ini karena menggunakan rumah sebagai wadah kita tinggal. Rumah juga terbentuk dari susunan tanah. Lalu ada sungai, waduk yang mencakup ruang laut. Dan angin yang berembusan memasuki ruang demi ruang juga termasuk ruang udara. Lalu, jadi berfungsinya suatu tatanan ruang akan sangat ditentukan oleh komponen-komponen pembentukan yang merupakan perwujudan tatanan aktivitas. Dengan kata lain, penataan ruang merupakan proses pengalokasi aktivitas atau kegiatan yang pada dasarnya merupakan penjabaran pengembangan ekonomi dan sosial. Lalu ada konsep wilayah. Menurut Tyrone, wilayah dapat didefinisikan sebagai suatu satuan area di permukaan bumi yang dapat dibedakan dengan area lain melalui sifat-sifat seragam yang terlihat padanya. Menurut Chesney, wilayah atau region adalah keseluruhan dari lahan air, udara, dan manusia dalam hubungan yang saling menguntungkan. Setiap region merupakan satu kesatuan yang batasnya jarang ditentukan secara tepat. Menurut R.E. Dixon, wilayah adalah daerah tertentu yang terdapat sekelompok kondisi fisik yang telah memungkinkannya terciptanya tipe-tipe ekonomi tertentu. Nah, contohnya, wilayah sendiri itu seperti kota, pedesaan, kawasan industri, dan pertanian. Karena pengertian wilayah sendiri berhubungan dengan karakteristik. Jadi, seperti contoh kota yang memiliki karakteristik berbeda-beda dan tipe ekonomi tertentu. Wilayah dibagi menjadi dua, yaitu formal dan fungsional. Nah, wilayah formal berdasarkan keseragaman atau homogenitas. Nah, wilayah formal dibagi menjadi dua. Wilayah formal kriteria fisik berdasarkan kesamaan topografi, jenis bantuan, dan iklim. Dan yang kedua, wilayah formal kriteria sosial budaya, yaitu wilayah suku Banjar. Dan wilayah fungsional sendiri berhubungan beberapa pusat kegiatan. Kewilayahan. Menurut Henry J. Warma, konsep regional didasarkan atas pengertian region, yaitu suatu wilayah di muka bumi yang memiliki karakteristik suatu wilayah di muka bumi yang memiliki karakteristik khas atau khusus, sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari wilayah lain di sekitarnya. Khususan dari sebuah region dapat berupa keadaan alam maupun kondisi sosial. Dapat contoh region dengan kekhususan berupa kondisi alamiah antara lain cuaca kutub, gurun, hutan hujan tropis, kawasan pantai, daratan rendah, dan pegunungan. Adapun contoh region dengan keadaan sosial budaya antara lain wilayah perkotaan, pedesaan, daerah pertanian, lahan basah, hortikultural, wilayah Amerika Latin, ASEAN, dan Timur Tengah. Menurut Claudius Protomius adalah penyajian melalui peta dari seluruh permukaan bumi. Menurut Ullmann, sebuah ilmu yang membahas mengenai interaksi antar ruang. Jadi, konsep kewilayahan itu sendiri berhubungan dengan perencanaan. Oke, segitu yang bisa saya sampaikan mengenai tata ruang, wilayah, dan kewilayahan menurut para ahli dan contohnya. Sekian, terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan yang saya katakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.